Hidungku tiba-tiba menangkap bau busuk yang sangat menyengat terbawa oleh angin. Tapi nenek di sampingku sepertinya tidak mencium apa-apa. Sama halnya kedua perempuan paruh baya di seberang. Mereka tampak biasa saja, tidak menutup hidung. Sedangkan bau itu sangat busuk seperti bau bangkai yang dipenuhi oleh belatung. Aku kembali ingin mual, ditambah dengan pikiranku yang kembali membuka memori beberapa hari yang lalu ketika aku membersihkan bangkai tikus sebesar betis yang dipenuhi oleh belatung dan pastinya sangat bau di salah satu kosan teman. "Kamu sepertinya mabuk, coba oleskan balsem ini," ucap nenek yang menyodorkan balsem. Aku mengambilnya karena tidak enak lantas mengoleskannya sedikit ke dada. Rasa panas langsung terasa seperti ada api di dadaku. "Terima kasih, Nek. Tapi kok panas banget ya?" "Tidak apa-apa. Panasnya hanya sebentar kok, nanti juga hilang." Aku menahan rasa panas ditambah menahan bau busuk yang terus-menerus menusuk hidung. Dari mana asalnya bau ini? Apakah hanya aku saja yang menciumnya? Dan kenapa dadaku panas banget? Balsam apa yang diberikan oleh nenek? Andai saja aku tidak menerima balsam tadi, mungkin tidak akan merasakan panas. Hanya bau saja serta mual. Sebuah pesan dari ibu masuk. Itu berarti sinyalku sudah kembali seperti semula. "Nak, kamu beneran tidak kenapa-kenapa? Kenapa tidak besok saja pulangnya?" Aku bersegera membalas pesan ibu. "Beneran ibu, memangnya kenapa?" Tidak lama ibu kembali membalas. Perasaan ibu tidak enak, ditambah lagi tadi foto kamu yang ada di ruang tamu tiba-tiba jatuh. Ibu takut seperti yang ada di film-film. Itu mungkin karena pakunya saja, Bu, yang sudah tidak kuat menahan foto itu. Bus kembali berhenti karena ada lampu merah. Pedagang asongan, pengamen langsung masuk menawarkan barang dan jasanya. Aku mengambil uang dari kantong celana. "Nek, mau cemilan?" tanyaku menawarkan untuk memilih makanan yang ditawarkan oleh pedagang. "Tidak usah repot-repot, Nak. Nenek bawa tapi di tas." "Ambil saja, Nek. Biar saya yang bayar," kataku sambil mengambil 2 kantong keripik singkong dan 1 kantong tahu dengan buras. "Mau apa, Nek? Mumpung ada yang bayarin," kata sang pedagang dengan senyumannya. Senyuman yang berharap nenek mengambil banyak dagangannya. "Tahu saja, Mas, sama buras," kata nenek yang langsung diambilkan oleh lelaki yang sedang menunggu pembeli lainnya. Namun, mulutku berhenti mengunyah ketika mataku melihat kedua perempuan paruh baya sedang memakan makanan yang membuat rasa mual kembali datang. Kantong plastik yang ada di tangannya bukanlah tahu, melainkan belatung sebesar jempol tangan. Bergerak-gerak ketika dimasukkan ke mulutnya. Aku lihat tadi mereka membeli tahu ke pedagang yang sama dengan tahu yang kumakan. Cepat-cepat aku memeriksa tahu yang ada di pangkuanku. Dan untungnya di dalam plastik benar-benar itu tahu. Begitupun dengan yang dimakan oleh nenek, bukan belatung. Tidak hanya kedua perempuan itu yang memakan belatung. Lelaki berpakaian tentara dengan lahapnya memakan belatung ditambah cabai rawit. Aku mengucek-ngucek mata, memastikan apa yang aku lihat itu benar. Mataku tidak menipu, bukan hanya belatung saja. Lelaki itu meminum darah yang ada di dalam botol. Itu benar-benar darah, bukan minuman yang berwarna merah.
Samar-samar aku melihat tangan nenek mengusap wajahku sebelum aku tidak sadarkan diri. Aku seperti terbawa oleh angin menuju suatu tempat yang sangat gelap sampai tanganku tidak bisa terlihat ketika membuka mata. Hanya terdengar semilir angin yang menerpaku perlahan. Sepertinya aku bukan berada di bus karena tidak ada yang aku bisa lihat di sini. Halo? Suaraku terdengar menggema memenuhi tempat di mana aku berdiri. Aku mencoba melangkahkan kaki dengan hati-hati, takut menginjak sesuatu atau terperosok ke dalam jurang. Samar-samar aku mendengar suara gelak tawa anak kecil dari kejauhan. Sedetik kemudian tawa itu seperti ada di depanku. Sedetik kemudian kembali menjauh. Aku teringat akan cerita warga kampung soal yang aku rasakan sekarang. Mereka berkata tentang hewan yang bernama buyut rongke. Aku tidak akan membahas hewan itu, melainkan suaranya yang terkadang dekat dan terkadang jauh. Ketika suara itu jauh, berarti dia berada di dekat kita. Begitupun sebaliknya. Suaranya dekat berarti dia jauh dari kita. Siapa di sana? Mataku melihat sekelebat seperti ada yang berlari ketika aku memikirkan suara tawa anak kecil. Cepat sekali dia bergerak seperti mengelilingiku yang membuatku merasa pusing. Aku terjatuh ketika sosok sekelebat itu ada di depanku. Wajahnya tidak jelas terlihat. Hanya samar-samar aku melihatnya. Dia anak kecil laki-laki berwajah putih pucat.